Demikian sebaliknya. Nah, berikutnya kita akan menguji yang ini. Nilai penjualan dan iklan yang simultan. Nah, oh ya, ini perlu dicatat ya. Perlu dicatat nih, ingat. Untuk simultan ini tidak mengenal nanti kata positif atau negatif di sini. Kalau di sini masih mungkin ya. Misalnya beta 1 lebih dari 0, beta 2 lebih besar dari 0 gitu ya. Berarti kalau lebih besar dari 0, kan ini kalau uji satu arah ya, kalau lebih besar lebih kecil itu. Nah, berarti kalimatnya kan nilai penjualan berpengaruh positif terhadap laba, iklan berpengaruh positif terhadap laba. Kalau misalnya di sini negatif, beta 1 kurang dari 0, berarti nilai penjualan berpengaruh negatif terhadap laba misalnya. Dan seterusnya begitu. Tapi untuk simultan tidak mengenal kata positif atau negatif. Ini yang sering sekali salah mahasiswa dalam menjawab soal. Diminta membuat hipotesis simultan, tetapi di dalamnya muncul kata positif dan negatif, itu menjadi salah. Jadi khusus untuk yang ini tidak ada istilah positif atau negatif. Nah, hasil dari uji F ini saudara, ya. Jadi rumusnya ini. Nah, tadi di dalam ciri dari distribusi F ini tidak simetris katanya gitu ya dalam teorinya. Jadi tidak seperti yang ini. Kalau ini kan simetris nih. Kalau kita bagi 2 akan membelah 2 bagian yang sama. Kalau ini tidak, dia ada di kiri, miring landai ke kanan. Ya, landainya ke kanan. Dan tidak mengenal uji 2 arah. Dan dalam uji F ini hanya uji arah di kanan saja. Di sini. Jadi tidak ada daerah sini. Dan kurvanya tidak simetris. Nah, bagaimana cara kalau 9864 ini secara rumus menggunakan ini ya saudara. Jadi R kuadratnya dari mana? Ya kalau secara rumus Anda bisa pilih rumus yang ini gitu ya. Kalau menggunakan hitungan manual, Anda gunakan mana rumusnya? Ada R kuadrat. Nah, ini. Kalau mau hitung R kuadrat pakai rumus ini. Tapi kalau pakai software ya kita tinggal lihat saja di R square. Ini nilainya 0,956370. Ya, 0,956370 dibagi K-nya 3 dikurangi 1 dibagi dan seterusnya dapat ini. Nah, 98,64 ini ada di output, di mana F statistik 98,64118. Jadi dari sekian yang penting Anda analisis adalah pada kolom koefisien, pada kolom T statistik, dan kolom probabilitas, lalu pada baris R square 0,956370, pada baris F statistik 98,64, dan pada probability F statistik sebagai nilai p-value pada uji F. Kalau yang ini p-value pada uji T. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Kalau mau membandingkan F hitung, F hasil perhitungan secara manual, bandingkannya dengan F tabel. Tetapi kalau secara computerized dengan software, mau praktis-praktisan,
kita bandingkan p-value-nya yang tadi ya, yang sudah saya perlihatkan, yaitu 0,00 lebih kecil dari 0,05. Artinya H0-nya ditolak, berarti terdapat pengaruh nilai penjualan dan iklan terhadap laba pada level signifikansi 5%. Nah, pertanyaan Anda dari mana 4,26? Nah, Anda nanti ke Google buka, cari aja ya tabel F. Nanti tabel F ini tabelnya berbeda-beda ya, tergantung pada alfanya. Kalau ini saya ambil yang alfanya 0,05. Ya, alfanya 0,05. Kemudian tadi ada derajat pembilang dan ada derajat penyebut. Di pembilangnya 2, di penyebutnya 9 tadi ya, dari K-1 dengan N-K tadi ya. Dari rumus ini, saudara. Mana tadi? Oh, dari rumus ini nih. Ini kan kalau di atas kan pembilang, kalau yang di bawah penyebut. Jadi 2 dan 9 itu dari 3 kurangi 1, 2, lalu yang penyebutnya 12 kurangi 3, 9. Sehingga kita bisa lihat pada penyebut 9 dan pada pembilangnya 2. Nah, titik temunya di 4,26. Ini 4,26 ini dari tabel. Nah, ternyata 98 lebih besar dari 426 dan dia berada di daerah penolakan H0. Oke, jadi secara manual bandingkan F hitung dengan F tabel. Secara perbandingan p-value dengan alfa 5%, itu kita ambil dari software gitu ya. Kalau ngitung p-value secara manual lama, saudara. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga, Anda diminta menafsirkan koefisien determinasi. Ya, koefisien determinasi yang sudah saya jelaskan pada minggu lalu itu diperoleh dari R square ya. Jadi di sini diambil nilainya 0,9564 kalau mau dibulatkan. Sehingga kita bisa tafsirkan angka tersebut ya, penafsirannya dipersenkan, saudara, dikalikan 100, maka 95,64% variasi variabel laba dapat dijelaskan melalui variasi variabel nilai penjualan dan iklan. Sedangkan sisanya sekitar 4,36% dijelaskan oleh variasi variabel lain yang tidak diteliti. Gitu. Atau bisa ditafsirkannya seperti demikian. 95,64% variabel laba dipengaruhi oleh nilai penjualan dan iklan. Sedangkan sisanya sekitar 4,36% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Nah, kalau kalau pernyataannya seperti yang tadi juga boleh. Nah, begitu saudara ya. Jadi saya merasa saya sudah menampilkan secara rinci, secara detail gitu ya, teorinya, rumus-rumusnya sudah saya tampilkan, bagaimana cara melihat tabel sudah saya tunjukkan, sudah saya berikan contoh soal gitu ya. Tinggal nanti kalau ada uji satu arah, uji dua arah ya, itu juga sudah saya jelaskan, hanya di sini Ibu berikan contohnya uji yang dua arah. Kalau uji satu arah berarti nanti ini lebih besar, tergantung pernyataannya ya. Jadi untuk menetapkan lebih besar lebih kecil, pernyataannya dulu dilihat gitu ya. Nah, nanti kalau uji satu arah, p-value yang ini tuh untuk proses pengambilan keputusannya dibagi 2 gitu ya. Jadi
Misalnya kita punya dugaan bahwa nilai penjualan berpengaruh positif terhadap laba. Oke, berarti kalimat itu akan kita tuangkan di H1. Berarti nanti beta satunya lebih besar dari 0. Nanti pengambilan keputusannya ini. Nah, Bu, bagaimana kalau misalnya kita punya dugaan bahwa nilai penjualan berpengaruh positif tetapi hasil olah data koefisiennya negatif, gitu ya. Nah, kalau negatif, berarti cara menghitung p-value-nya adalah 1 dikurangi p-value ini dibagi 2. Jadi bagi 2 dulu, nanti mengurangi angka 1. Misalnya 0,0084 hasilnya katakanlah 0,00 berapa? 8 bagi 2, 42. Misalnya hasilnya 0,0042. Nah, nanti 0,0042 dihitung lagi 1 dikurangi 0,0042. Itulah p-value apabila tandanya berbeda. Ya. Jadi tandanya kalau di hipotesisnya positif, tapi dari hasil olah data misalnya negatif, ini bukan hanya dibagi 2, tetapi Anda harus ada hitungan berikutnya, yaitu 1 dikurangi hasil pembagian tadi. Dicatat ya Mbak ya. Nah, semuanya ya, mahasiswa bukan saja mahasiswi, tapi mahasiswa semuanya. Gitu ya. Nah, sekarang latihan supaya kalian terlatih gitu ya. Nah, sekarang saya tambahkan di sini ada variabel bahwa laba itu bukan saja dipengaruhi oleh iklan, bukan saja oleh penjualan, tetapi oleh pendapatan konsumen. Nah, pendapatan konsumen misalnya. Silahkan dimasukkan variabel pendapatan konsumen. Anda mau tulis utuh PK di pendapatan konsumen boleh ya, di rename gitu. Nih. Silahkan. Pendapatan konsumen, pendapatan underscore konsumen. Nah, nanti Anda masukkan data yang pendapatan konsumennya. Nah, ini. Silakan datanya, PK pendapatan konsumennya dimasukkan. Lalu silahkan olah datanya. Lalu pertanyaannya persis seperti yang tadi. Nanti akan saya tanya, ya saudara. Jadi Anda buat, masukkan variabel baru, pendapatan konsumen, masukkan datanya, setelah itu olah, ya, nanti akan muncul output, lalu buat persamaan regresi, buat hipotesis, uji hipotesisnya, lalu uji hipotesis parsial, uji hipotesis simultan, lalu tafsirkan koefisien determinasi. Jadi pertanyaannya persis sama seperti yang tadi. Hanya di sini saya menambahkan satu variabel. Ya, silahkan diolah, ditulis dulu gitu ya persamaan regresinya, sehingga ketika saya tanya, Anda tinggal bacakan saja. Sudah yang tadi datanya? Atau masih diketik? Mengetik mah nggak sampai 5 menit ya saudara. Mungkin hitungannya 1-2 menit lah.
Oke. Saya minta saudara, saya lihat di sini ya. Yang kemarin tidak ikut kuis, Stefan Kristomarkov. Coba bacakan persamaan regresi yang sudah Anda olah datanya. Atau ditulis maksud saya ya, karena kan kalian tidak terdengar suaranya. Jadi di chat ini ditulis ya persamaan regresinya. Terus pertanyaan untuk tadi yang Stefan ada nggak di sini? Stefan tuh 221. Ada nggak Stefan? Tidak ada. Stefan tidak ada. Baik. Ini pertemuan ke 6 ya. Erda Holis, silahkan ditulis persamaan regresinya di chat. Atau jangan-jangan nggak ada juga Erda. Oh, nggak ada juga. Mungkin ini orang-orang yang merah ini nggak ada ya. Novi Nurfadilah. Jadi sengaja saya mau kasih poin gitu ya, kan kemarin ada yang tidak ikut kuis gitu. Jadi nah, Novi Nurfadilah tulis persamaan regresinya. Ngetiknya nggak boleh lebih dari 5 menit, itu cepat sekali, hanya memindahkan angka. Oke Novi, Anda masih salah menampilkan persamaan. Satu salahnya, oke ini masih salah ya, nanti saya tunjukkan deh. Sekarang siapa yang mau memperbaiki? Ranti Widyastuti. Ranti, ada nggak? Ya, coba Anda tulis. Yang persamaan yang dibuat oleh Novi salah. Artinya tidak sempurna.
Ranti, Anda sedang mengetik atau sedang apa? Coba tunjukkan wajahnya Ranti, mana Anda di sini sedang olah data atau tidak sih Anda? Nggak ada. Ranti tidak bisa jawab atau mau menjawab? Tulis Ranti. Oke. Okay. Ya, ditulis ya persamaannya. Lebih dari 5 menit saya berikan ke yang lain. Bukan 5 menit sih, 3 menit. Ngetik kan nggak sampai 5 menit ya. Memindahkan angka tidak sampai 5 menit. Oke, Ranti tidak bisa jawab. Ya, tadi sebetulnya ini Novi ada ya, cuma tidak dapat poin. Saya kasih tanda. Ranti juga saya tanya tidak dapat poin. Ada Milky. Ranti salah. Oke, Adam, mana Adam? Adam ada nggak? Nggak ada Adam ya. Kok aneh ya, pada nggak ada. Nurholis Nugraha, Cantika, yang tadi 2 orang masih salah. Padahal Ibu sudah memberikan contoh secara detail ya, Saudara. Kenapa bisa begitu? Ya, Cantika, coba ditulis persamaan regresinya. Ibu sudah berikan contoh. Nah, kadang-kadang Ibu suka aneh. Kecuali kalau Ibu tidak berikan contoh. Tadi Ibu berikan contoh cara menulis persamaan regresi. Jadi, percuma saya kirim PPT, tetapi tidak Anda baca, tidak Anda perhatikan. Oleh karena itu, menurut Ibu, kalian itu harus print. Jadi, ketika Ibu kuliah menjelaskan, kalian bisa sambil membaca gitu ya. Atau kecuali kalau kalian pakai HP dan laptop gitu ya. Kan laptopnya digunakan untuk software misalnya ya. Ya, jadi 2 layar kan bisa. Cantika mana tulisannya? Saya merasa tadi sudah sangat detail sekali memberikan contoh. Ini adalah bentuk persamaan regresi. Ini contohnya begini menulisnya. Kenapa masih salah-salah? Heran Ibu. Kadang-kadang suka nggak habis pikir. Apalagi PPT ini sudah saya
jauh-jauh hari gitu loh, kecuali kalau sekarang Anda belum baca kagetan begitu ya. Aduh, ini kok ada ini, aduh, banyak aduhnya. Harusnya, oh tinggal sekarang kuliah itu tinggal, oh iya sudah saya baca ini penjelasannya, oh iya tinggal begitu saudara ya. Kalau kuliah, kalau materi sudah dikirim itu, ya tinggal mendapatkan penegasan saja dari dosen gitu. Ya. Mana Cantika kok lama sekali? Anda nggak bisa jawab ya? Ya bisa jawab Cantika ya, jangan lama-lama. Gimana? Oh ini bentar. Jangan lama-lama. Nah, laba 23,016 ditambah 046 ditambah 046 7 8. Ini juga salah ya. Novi memperbaiki tapi masih salah. Tahu nggak salahnya di mana? Ya. Ini loh, saudara, kalau mau melakukan pembulatan, ya Anda harus patuhi aturan membulatkan itu bagaimana, kan gitu. Ya, satu itu. Yang kedua, dalam persamaan regresi itu harus melekatkan nama variabelnya. Yang punya Novi ini sebetulnya udah betul, ada nilai penjualan, ada iklan, tapi apa maksudnya dalam kurung ini nggak ada gunanya. Ibu kan tidak memberikan contoh tadi penulisan regresi pakai dalam kurung. Ini memang sesuatu apa makna dalam kurung ini, kan gitu ya saudara. Jadi nggak ada gunanya. Tapi juga punya Novi masih salah dalam melakukan pembulatan. Nah, saran saya nanti ke depan, kalau Anda tidak mampu menuliskan pembulatan angka, baiknya ditulis semua. Apa yang muncul di dalam output, tulis semua. Kalau tidak mempunyai kemampuan di dalam membulatkan angka. Coba. Yang pertama, labanya udah betul nih. Laba sama dengan, ini udah betul sama dengannya. Tapi kurung buka, kurung tutup ini nggak ada gunanya ya. Kemudian Anda tulis 23016. Ini betul nih, sampai 016 ini betul. Lalu Anda tulis lagi. Kan harusnya seragam, kalau mau 3 angka, kalau mau 4 angka gitu kan. Tiba-tiba 0,46. Ini juga salah. Karena di depan angka 6 itu 8. Kalau Anda mau bulat,